Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ngobrol cerdas. Kita hadir kembali hari ini dengan perbincangan dengan ini kebetulan sudah datang di studio kita, anak-anak muda kita, semuanya mahasiswa nih. Iya, Iya, Pak. Pak. Em, kita langsung aja kali perkenalan ya. Boleh, Pak. Dari mana dulu? Dari ujung mungkin. Boleh. Siapa namanya? Anissa, Pak. Nisa, panggilannya Nisa. Iya, nama panjang saya Anissa Maulana. Biasa dipanggil sehari-hari itu Anissa. Saya sekarang berkuliah di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Sekarang saya semester 2, masuk pada 2023. Masuk ke? Universitas kuliah maksudnya. Oke. Jadi masuk ke semester 2 berarti mulai tahun lalu ya? Iya. 2023 ya. Oke. Fakultasnya syariah. Iya. Jurusannya tentang hukum tata negara. Iya. Ada ya ternyata. Oke, jurusan baru tuh ya. Alhamdulillah. Tapi syariah. Berarti hukum tata negara yang syariah gitu ya. Oke, alhamdulillah. Oke, Nisa ya panggilannya. Iya, Pak. Oke, setelah itu Oke, Pak. Perkenalkan, nama saya Nadia Tlani. Biasa dipanggil Nadia. Saya jurusan Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian dari Universitas Andalas, cabang 3 di Damasraya, Pak. oke, yang di Damasraya, Pulau Bunjong ya. Hmm. Oke. Pertanian. Iya, pertanian. Fakultas Pertanian jurusan Agroekoteknologi. Agroekoteknologi. Apa tuh bidangnya? Kalau agroekoteknologi ini fokus ke perkebunan, Pak. Sedangkan yang di Universitas Andalas tersendiri ini kan punya agroteknologi sama agroekoteknologi. Kan orang mempertanyakan apa sih bedanya agroekoteknologi dengan agroteknologi. Nah, agroekoteknologi ini fokus kepada perkebunan seperti perkebunan aren, kelapa sawit, kelapa, dan lain-lain, Pak. Oke, menarik tuh ya. Kebun-kebun besar lah ya. Ya. Sawit yang jelas gede gitu kan. Kalau di kita kan di kampung kita ini ada kebun damar, Kemiri. kayu manis kan. Nanti kita bikin kebun joriang gitu ya. Oke, mantap. Nisa, Nadia. Berikutnya. Mic-nya ditarik aja gitu. Oke. Ya, perkenalkan, nama saya Revi Ramadhani, dipanggil Revi. Berarti Saya saat ini kuliah di Universitas Baitur Rahmah Padang dengan jurusan manajemen. jurusan manajemen. Iya, Oke. Semester semester 6. Masuk semester 6. Oh, udah. Mudah-mudahan cepat selesai itu ya. Iya, Total 8 semester ya. Iya. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nur Haliza, biasa dipanggil Liza. Saya Liza. dari Universitas Andalas, jurusan Penyuluhan Pertanian, Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian. Jadi Fakultas Pertanian jurusannya Penyuluhan penyuluhan. Oke, yang tadi apa disebut tadi? Departemen Departemennya apa? Sosial Ekonomi Pertanian. Sosial Ekonomi Pertanian. Semester Masuk semester 2. semester 2 sama dengan Nisa tadi semester 2 ya. Oke. Sekarang latar belakang dulu deh kalau dari Nisa. Nisa itu kampungnya mana, tinggalnya di mana, orang tuanya siapa gitu. Baik, Anissa berasal dari Dusun Sawadare, Pak. Jadi saudara. Iya, nama orang tua, ibu itu Erna Wilis, kalau bapak itu Mukhlizar. Kampungnya? Apa? Kampungnya di mana? Kampungnya asli Sawadare, Pak. Asli Sawadare tapi kampungnya Ayu atau Patopang Sijiwai, Pak. Patopang Sijiwai. Iya. Oke, bapak? Kalau bapak itu dari Kolo. Bakunya dari Kolo. Iya. Oke. Oke, kalau Nadia, orang tuanya? Kalau Nadia, ibu Afrin Yeni, kalau ayah Afrinal, kalau ibu itu Ceniago, Pak. Oke. Ayah yang asli Sungkang, Patopang. Dari Patopang. Di Sawadare juga? Simuntung, Pak. Oh, di Nadia Simuntung tinggal juga. Simuntung. Oke. Kalau Revi? kalau nama ibu tuh Fitri Wirna. Mhm. Kampungnya tuh di Petopang. Mhm. Kalau bapak Asbar, Heeh. kampungnya tuh di Mundap.
Muara Bodi. Muara Bodi, Iya. Jinjuang ya. Iya. Oke. Kemudian Liza, Nama Ibu Fitri Wirna, dari kampungnya dari Patopang Sijuai. Bapak namanya Asbar dari Muara Bodi. dari Muara Bodi. Oke. Wah, hebat-hebat ya. Nah, ini saudara semua. Ini si Buntuang ya. Liza juga. Tahu nggak di mana? Dusun Sungai Cacang. Di mana? Sungai Cacang. Sungai Cacang. Oh, iya, Sungai Cacang ya. Revi juga. Iya Pak, Dusun Oke, Sungai oke. Cacang. Oke, alhamdulillah. Misal kita punya anak yang hebat-hebat nih, sudah kuliah ya, sudah kuliah. Nah, prestasinya lagi nih. Silakan cerita prestasi apa yang sudah dicapai. Ini semua udah ujian semester semua kan? Udah. Udah ada hasilnya dong. Kalau Belum keluar. belum keluar, Pak. Belum keluar. Belum. Oh, itu bisa Sudah keluar, Pak. udah keluar. Berapa PK-nya? Boleh IP-nya disebut? IP-nya 3,9, Pak. 3,9. Masya Allah. Tas. Alhamdulillah. Oke. Kalau Nadia sama Lisa belum. Belum. Revi udah. Kalau Rivi juga belum Pak, Belum soalnya keluar juga baru siap ujian kali. Oh, sebelumnya berapa IP-nya? Kalau sebelum tuh, kalau semester kemarin IPK 3,55. 3,5. Tinggi juga ya. Masya Allah. Kalau semester sebelumnya lagi semester 4, Heeh. semester 3 itu 3,65. Mantap. Di atas 3,5 tuh udah tinggi banget. Ya Pak, soalnya menurut karena ikut organisasi juga di kampus Pak. Jadi sibuk itu, jadi kurang Iya, bisa iya. menyeimbangkan. Iya. Ya kita juga kan kalau kita kuliah ini atau kita sekolah lah ya. Kan bukan cuman belajar aja, ada organisasi juga kan. Itu penting juga nanti untuk kita ambil pengalamannya untuk kemudian nanti dalam bekerja, dalam bermasyarakat kan. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang liburan nih berarti sekarang nih ya, lagi liburan ya. Iya Pak. Kegiatan sekarang hari-hari bantu orang tua pastinya Iya, kan. Bang. Ceritalah apa kegiatan sekarang. Tadi saya lihat sebelum pemirsa kita sebelum tadi ini udah ngasih lihat tadi ada yang kegiatannya bikin tadi kacang pias. Kalau Ambo bisa tahu nggak? Kacang pipang kacang pias. Tapi tadi Liza atau Revi? Keduanya. Kami Berdua. berdua ya. Berdua. Soalnya Oh, saudara. bersaudara. Adik kakak? Iya. Oh, adik kakak. Masya Allah. Yang tua siapa? Yang inilah ya. Iya. Berapa orang bersaudara? Kami berenam Pak. Berenam. Perempuan berdua atau ada lagi? Perempuan berlima, satu laki-laki. Laki-lakinya yang kecil atau yang besar? Udah berkeluarga Pak. Oh, yang Dia- besar ya. Iya, udah kerja juga. Oke. Adik ada lagi? Ada. Ya, oke. Masya Allah, alhamdulillah. Bikin bikin kacang pias. Kalau Nadia, kegiatan apa liburan ini sekarang? Masih bantu-bantu orang tua di rumah, Pak. Bikin produk juga atau Belum, Pak. belum ada itu ya. Nanti bisa cari tuh kegiatan. Iya, Pak. Kita lagi ada usulan nih dengan para penyumbang. Kalau bisa semua yang dibantu itu nanti kita kasih tugas. Oke, Pak. Apa nanti ya terserah pada yang kasih sumbangan. Kemudian Nisa, kegiatan apa sekarang? Bantu-bantu di rumah saja, Pak. Bantu di rumah aja ya. Iya. Orang tua aktivitasnya apa? Kalau ibu tuh berladang, Pak. Betani. Iya. Betani. Nah, dia juga betani juga orang tua atau Nah, dia tinggal sama nenek, Pak. tinggal sama nenek. Orang tua di mana? Kalau mama di Solo, kalau ayah di Bukit Kuning, Pak. Oh, ikunya Udah. sini. Iya, Oh, udah oke. berkeluarga, Pak. Oke. Sama nenek ya, sebuntung ya. Bertani tadinya apa orang tua? Bisa. Seperti damai, Pak. Oh, tanam damai. Iya. Itu damai itu habis dipanen kan mesti dipecah ya? Iya. Itu manual tuh. Iya, pakai apa namanya? Tapi kalau ibu tuh biasanya itu langsung dijual mentah, Pak. Oh, nggak diolah dulu. Enggak. Padahal harganya lebih tinggi kalau dipecah kan ya? Benar nggak, Lisa? Karena Saya tahu nih. itu terkendala membawa itu kan ke bukit biasanya di apa namanya, Pak? Dijemur. Ya Kan- kan habis dipanen nih, Iya. jemur dulu Heeh. biar dia kering kan, dan nggak gampang busuk kan.
Itu kan biasanya ditunggu dulu seminggu atau beberapa hari. Kalau dijual mentah itu langsung bisa dapat uang langsung gitu, Pak. Tapi kalau dia lebih kering harganya lebih tinggi kan? Iya, Pak. Bisa beda berapa tuh? Dia hitungannya gimana? Per kintal atau gimana? Iya, per kilo, Pak. Per kilo. Iya, Sekilonya kalau yang baru panen belum diapa-apain itu 10.000, Pak. 10.000 sekilo. Iya. Kalau yang udah dikeringin, Kalau udah yang dikeringin tuh 30 ke atas, Pak. jauh kan tuh 3 kali lipat. Sayang loh. Kan cuma perlu waktu aja kan. Oke lah, tapi itu kan pasti kebijakan orang tua kan ya, kan perlu dana gitu kan ya. Iya. Oke. Kemudian kalau sudah kering kemudian dipecah lebih tinggi lagi harganya tuh. Iya. Yang udah kebuka. Berapa tuh harganya? Sekilo kalau jual yang sudah pecah, yang udah di Kadang bisa naik turun juga, Pak. Paling tinggi itu bisa 40-an, Pak. 40-an, Iya. 4.000 per 40.000 sekilo. Iya. Oke. Ya perlu ini ya, perlu cara gimana supaya kebutuhan tetap dapat, tapi produk yang kita buat juga nilainya makin tinggi, gitu kan. Itu satu hal yang perlu dipikirkan itu. Penyuluh nanti nih yang ngasih masukan ke petani kan ya. Sekarang kita ada satu penyuluh sekarang, Bu Fitri. Nanti kita ada calon penyuluh baru kita untuk kampung kita. Mudah-mudahan, amin. Kalau Revi kan udah sekian semester nih. Tadi katanya kegiatan di kampus, Iya, Pak. organisasi apa aja tuh? Lebih ke BEM fakultas sih, Pak. BEM ya, BEM ya. Iya, Nggak demo kan? enggak. Boleh demo. Kita memperjuangkan dan kita Hak kita. ya, kalau memang ada yang bisa kita usung ya, ada yang bisa kita perjuangkan gitu ya. Dan memang mahasiswa itu sejarah di negara kita, mungkin di negara lain juga kebanyakan, itu mahasiswa itu yang memperjuangkan. Iya. Betul, alhamdulillah. Jadi kegiatan sudah, apalagi kira-kira yang mau disampaikan kepada pemirsa kita sebelum kita tutup obrol-obrolan kita nih? Atau ada yang punya suka duka nggak waktu sekolah, atau misalnya mau kuliah susah biaya misalnya, gimana sampai dapat, nah gitu, ada yang punya cerita nggak? Nadia dulu mungkin. Oh, ya dia waktu kan sebelum ke belajar kan ada bakti dulu di kampus utama, Pak. Jadi waktu bakti itu bawa uang ke Padang 50 waktu itu. Jadi karena mau bakti kepaksa jual anting. Makanya itu buat biaya selama 1 bulan di sana. Nah dia dari Agustus sampai akhir Agustus, malamnya itu tanggal 27 nah dia masuk ke kampus karena ada kampus cabang. Hari Minggu terakhir Nadia bakti, malam itu Nadia berangkat langsung ke rumah, besok paginya berangkat lagi ke Pulau Punjung. Itu karena ayah belum ada uang waktu itu, jadi dibantu sama bibi Nadia. Itu diantar sama sepupunya dia ke Pulau Punjung. Perjuangan dia. Ya itu. Ya, yang penting gini, kita ini belajar kan tentu untuk masa depan. Prestasi itu yang penting. Kalau kita terus kuat untuk mencapai prestasi, insya Allah mudah-mudahan ada yang mau membantu. Nah, sekarang alhamdulillah dari Lazismu sudah ada bantuan. Kita harapkan ada lagi penyandang dana kita yang bisa menjadi orang tua asuh, sehingga banyak anak-anak kita yang terbantu, teman-teman kalian ya. Nisa ada ceritanya? Mungkin untuk mengikuti tes pas SMA untuk masuk ke perkuliahan, Pak. Jadi awalnya itu kan ada tes namanya SNBP, itu melalui SNBP yang itu yang tes ya? Iya, tes, bukan yang undangan ya? Ada yang undangan, Nisa masuk juga, alhamdulillah waktu itu, Pak. Tapi mungkin belum rezeki dan nilai belum juga mencukupi, jadi tidak lolos. Tapi kata ama atau ibu,
ikut dulu yang tes di Padang. Waktu itu Nisa memilih di Universitas Andalas, Pak, dengan jurusan manajemen. Tapi belum juga rezeki dan tidak lolos juga, Pak. Udah 2 kali. Perjuangan udah 2 kali nggak lulus Iya. tuh. Oke. Tapi kumpulin lagi niat, Pak. Sebelum yang di tes yang di Padang itu ada seleksi yang di UIN, Pak. Nisa ambil, Nisa ikut juga. Alhamdulillah lulus, Pak, di UIN Imam Bonjol Padang. Jadi mengenai biaya waktu itu, alhamdulillah abang bekerja juga, dibantu sedikit demi sedikit oleh kakak-kakak menyumbang. Mereka tidak mau adiknya tidak bersekolah. Ya betul. Begitu, Itu Pak. penting. Kata mama juga begitu, kalian harus sekolah, tidak boleh seperti mama yang seperti sekarang ini gitu. Tidak boleh, kalian itu tidak boleh susah seperti mama, katanya, Pak. Jadi Nisa bulan tekad, Nisa akhirnya masuk di UIN Imam Bonjol Padang, Pak. Alhamdulillah. Ya. Ya, ini pelajaran buat kita semua. Kita itu harus struggle ya, harus terus berjuang. Iya. Apa yang kita capai sekarang itu adalah hasil dari perjuangan kita sebelumnya. Apa yang kita ada capai nanti adalah hasil perjuangan kita sekarang. Gitu. Nah, jadi ini adalah mudah-mudahan ini adalah menjadi jalan untuk keberhasilan kalian nanti di masa depan. Gitu kan. Amin. Iya, amin. Revi ada ceritanya? Kalau soal cerita suka duka kuliah ini banyak sih, Pak. Nah, ya, boleh. Apa ceritanya? Ya, tapi yang itu awal masuk kuliah tuh kayak apa ya? Biaya sih, lebih ke biaya sih, Pak. Waktu itu kan lagi susahnya juga sih. Jadi Revi pergi jualan sama kakak cari biaya. Bagus, ada cerita. Nggak apa-apa. Nah, terus tapi kan sudah berhasil sekarang kan? Alhamdulillah. Kami pergi jalan ke Sangka terus buat bayar. Uang kuliah. Ya memang perjuangan, kita hidupnya harus berjuang. Terus kalau misalnya pergi kuliah tuh pasti cari biaya dulu, Pak. Iya. Buat banyak. Iya. Oke. Ya begitulah. Ya kalau diceritain sih. Tapi ada sukanya dong, ada sukanya. Alhamdulillah ada yang didapat terus. Sehingga sekarang udah semester 6 sekarang. Kan? Iya sih, Pak. Alhamdulillah. Artinya berhasil, banyak keberhasilan dari perjuangan itu gitu. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan terus lancar kuliahnya. Ya, Revi ya. Ya, Pak. Itulah, Pak, kalau diceritain tuh Jualannya jauh-jauh berat tadi kemana banget. tadi? Kemana jualan tadi? Ke Sangka, pokoknya ke jauh-jauh lah tempatnya. Jauh-jauh. Oke. Ntar jadi cerita tuh. Biasanya gitu. Nah, kalau orang yang sudah berhasil itu dia bisa cerita dulu. Wah, dulu susah begini-begini tapi alhamdulillah berhasil. Nah, gitu kan. Tapi ya itu, Pak, alhamdulillah bisa melewati semuanya, Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah artinya apa? Kita puji Allah yang menolong kita, bukan usaha kita gitu. Allah yang kasih jalan. Iya, Kan gitu. Nah, Liza ceritanya Pak. Pas itu, Pak, kan Dideketin mic. ini Tarik. sebelum kuliah tuh kan harus bayar uangnya dulu. Waktu itu mama nggak ada uang, terus ini minjam uang nenek di jalan mas nenek buat bayar uang awalnya tuh, Pak. Sayangnya nenek ya. Nenek sayang sama cucu berarti kan. Iya, Pak. Dibantu perhiasan nenek dijual tuh cucu supaya cucunya maju. Nah, masih diingat tuh perjuangan nenek kita, orang tua kita lah ya, orang tua kita. Gitu. Jadi pemirsa, banyak pelajaran yang kita bisa petik dari cita-cita mereka ini. Yang jelas mereka ini sedang berjuang untuk kemajuan diri dan keluarganya. Mudah-mudahan juga untuk kemajuan kita, kampung kita. Jadi kita perlu terus
semangati mereka ini. Kalau ada lagi yang tentu ada lagi yang lain teman-teman mereka ini yang kurang lebih seperti ini, kita perlu terus bantu semangati, dan kalau ada bisa membantu untuk dana, kita bantu sebagai penyumbang gitu ya. Baik, ada lagi yang mau diceritain? Jangan sedih terus ceritanya yang asik gitu, misalnya yang sedih senangnya misalnya. Kalau cerita sedih-sedih Oke. Baiklah, sepertinya itu aja perbincangan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Nisa, Nadia, Revi, Liza. Mudah-mudahan sukses terus, Ya, Amin. amin. dan mana tahu nanti kita ada lagi sesi lagi ngobrol kayak gini ya. Topik-topik yang menarik kayak Nisa kan di tata negara kan. Iya. Kita bisa bahas tuh menurut versi mahasiswa kita, tata negara kita sekarang kayak gimana gitu kan. Atau penyuluh pertanian, apa kira-kira cita-cita untuk pertanian kita di sini, atau perkebunan. Kalau yang kamu tahu, di sini banyak tanah yang sekarang belum terolah maksimal, dan dulunya kebun nenek moyang kita, tapi sekarang banyak yang nggak terolah. Nah, ini perlu kita usahakan supaya bisa memberikan hasil, karena itu adalah sumber daya buat kita. Sayang kalau kita nggak manfaatkan. Baik, itu aja mungkin bincang-bincang kita hari ini. Pemirsa Ngobrol Cerdas, mudah-mudahan kita berjumpa kembali di sesi-sesi yang lebih menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.